Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menjalankan sholat subuh berjamaah sebagai bentuk syukur kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan nikmat yang banyak, betul. Allah hanya minta pada kita untuk sholat. Dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku beri nikmat yang banyak. Lalu di ayat keduanya, fasholli, sholatlah kata Allah. Kita bersyukur subuh ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa nikmat itu dimilikinya, semasa nikmat itu menempel padanya. Ketika bisa melihat, kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bisa mendengar, terkadang kita lupa punya telinga. Ketika kita bisa berjalan, kadang lupa punya kaki. Allah terkadang harus mencoba kita agar kita sadar. Allah minta kepada kita bersyukurlah kepada Allah. Dan Allah berjanji jika kita bersyukur, kita akan ditambah nikmat itu, baik kualitas maupun kualitas. Alhamdulillah, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, terutama kepada Bapak Rahman Arif atas kesempatannya bisa sharing sama-sama kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah Bapak Ibu kesini bernilai ibadah, karena tidak semua saudara-saudara kita mendengar azan bisa datang ke sini. Nikmat terbesar buat kita semuanya. Kalau Buya Hamid kata yang lain mengatakan bedanya munafik dengan orang beriman malah sholat kalau versi Qur'annya. Orang-orang munafik tidak mudah sholat, kusala malas sholat. Kita lihat patokan orang beriman, tidak lihat subuh. Kalau subuhnya udah ada, insya Allah. Kalau orang Islam lihat sholat Idul Fitri, Idul Adha, mereka masuk datang sana saja. Karena patokan sholat pertama yang menjadi patokan itu yang kita bahas hari ini setidak-tidaknya. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak semuanya, semoga dalam keadaan sehat, diberi keberkahan keluarganya, diberi kebahagiaan, karena kita hari ini betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Fahrudin Jayadi, saya dosen UIN dan biasa mengkaji ayat Allah, sedikit agak berbeda mungkin saya bilang ke para Ustaz Rahman, Pak Rahman. Kita sama-sama buka karena kita kaji Quran. Nanti mungkin ada buah handphone, kita buka apa kata Allah tentang orang tua ini. Biar kita nggak kata-katanya. Kita lihat Quran, kata petunjuk, sama-sama kita buka. Mungkin ada 1-2 orang kita baca. Buktinya seperti apa ini. Karena ini patokan besar luar biasa sebenarnya. Banyak kasus sekarang kita lihat dengan harapannya. Ketika keluar dari kajian ini, kita bisa menjadi orang teladan buat anak kita. Anak-anak kita menjadi anak soleh-soleha. Dan kita harapkan keluarga kita menjadi keluarga sakinah wa rahmah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya lihat di internet kasus anak-anak yang hamil dua nikah. Itu di Jawa Barat saja yang menikah seluruhnya itu adalah 9.000. Yang kena kasus hamil sebelum nikah itu 1.600 belasan. Ini bukan main-main sebenarnya. Luar biasa kalau anak kita ada begitu, karena terputus silsilahnya. Dan banyak kali kasus-kasus. Kalau kita melihat terungkap sekarang luar biasa. Resikonya ketika tidak tahu betul menempatkan tugas kita bagaimana versi Quran, kita akan menyesal. Yang pertama, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Akan diminta pertanggungjawaban kita bahas nanti. Yang kedua, bayangkan kalau kita tidak mendidik mereka jadi anak yang baik. Mereka diambil oleh lingkungan. Ketika dia tidak jauh dari lingkungan, kalau pergaulannya bagus, kalau kena narkoba, berurusan polisi, kita juga akan pusing 7 kali lipat. Kita akan berusaha kembali ke kita semuanya.
Dan yang paling parah, anak menjadi anak durhaka. Ada 2 kasus yang bisa ceritakan kisah nyata. Ada seorang kawan, seorang ustaz yang isi kajian maghrib. Ketika isi kajian maghrib masuk telepon, dialihkan oleh ustaz karena isi kajian. Masuk lagi, dialihkan lagi. Masuk, dialihkan lagi. Keempat diangkat oleh ustaz itu. Assalamualaikum. Di ujung telepon ibu nangis-nangis. Ustaz, tolong rumah saya ustaz, saya perlu sekali. Kata ustaznya, ada apa ibu? Saya lagi isi kajian. Saya kena musibah ustaz, tolong. Kata ustaznya, musibah apa? Dia katakan, suami saya meninggal dunia, ustaz, tolong. Kata ustaznya, nanti ustaz, ibu, saya lagi isi kajian, habis isa saya ke sana. Singkat cerita, jam 8 kurang, ustaz itu ke rumah yang bersangkutan. Didapati di rumah itu hanya 9 orang termasuk ibu itu. Ustaz nanya, anak-anaknya pada mana? Ibu itu menjawab, anak saya tugas luar kota semua. Namun yang paling besar sulit datang. Tidak bisa datang, besok deal bisnisnya Ustaz. Ustaznya merasa iba. Lalu Ustaz mengatakan, boleh nggak saya telepon anaknya? Karena ini momen terakhir. Ditelepon oleh Ustaz kasih doa, Assalamualaikum. Di ujung telepon, Waalaikumsalam kata anaknya. Setelah basa-basi, Ustaz mengatakan gini, saya mau kabarkan bahwa orang tua meninggal dunia. Apa jawaban si anak? Oh, dari dulu sakitnya Ustaz. Kata Ustaz, kamu bisa datang. Besok saya nggak bisa datang Ustaz. Besok bertahun-tahun bisnis, besok deal bisnisnya. Begini saja Ustaz kata anaknya. Tolong diatur semua pemakaman orang tua saya semuanya. Nanti untuk anggaran saya langsung. Assalamualaikum kata anaknya. Kaget Ustaz, itu kasus pertama. Kita tidak bisa lihat anaknya salah. Kita lihat nanti konteks seperti apa. Yang kedua, ada keluarga muda yang kerja di kesehatan. Mereka sip berangkat kerjanya. Suami istri ini perawat. Mereka berangkat. Hidup di atas standar. Mereka punya mobil, punya rumah, berlibur, berbelanja seperti biasa. Ketika mereka belanja, yang makan anaknya adalah babysitter di batunya. Ketika berlibur juga begitu. Satu kali waktu anak ini sakit. Di opname. Karena sakit di opname, ketika ditinggalkan orang tua biasa saja. Biasa saja buat dia. Biasa saja. Ibunya berangkat biasa, bapaknya berangkat biasa. Namun ketika babysitter meninggalkannya, dia nangis histeris. Nangis histeris. Kalau begini terjadi sama kita, tidak menutup kemungkinan kita akan juga melakukan yang sama. Petaka. Saya doa ke anak kecil. Waktu kita kecil, doanya simpel sekali kita artikan, mungkin jarang diartikan. Kita doakan untuk orang kita sekarang, dulu. Nah sekarang anak kita doakan. Bunyi doanya simpel. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tulis di sini. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wali walidayya, dosa orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Tolong digaris bawahi kata-kata itu. Tolong digaris bawahi kata-kata ini. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kecil. Kelakuan pertama ketika anak mengatakan, Pak, saya nggak perlu datang Ustaz, saya kirimkan uang saja. Karena boleh jadi kasusnya waktu si anak kecil orang tua hanya memberikan uang waktu itu. Si anak tidak akan merasa berdosa tidak datang ke orang tuanya karena diharapkan uangnya. Sekarang kalau kita lihat mungkin mohon maaf banyakkan seku. Perhatikan apa yang kita lakukan dulu. Semua akan berbalik ke anak kita sekarang. Kita kasar kepada mereka, mereka akan kasar balik kepada kita semuanya. Kita abaikan mereka, jangan salahkan mereka kalau mereka mengabaikan kita sekarang. Karena itu pertanam kita. Jadi apa yang kita tanam, kita petik sekarang. Aku itu tidak. Semuanya akan terjadi seperti itu. Maka ada istilah, buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Tidak akan jauh jatuh. Kita bahas Quran seperti yang berkatakan. Semuanya, apalagi yang punya cucu sekarang. Kelakuan anak kita persis. Bagaimana perlawanan jelaskan oleh semua Quran itu. Luar biasa sebenarnya. Ini doa-doa anak-anak kita sekarang. Ya Allah,
perlakukan mereka sebagaimana perlakukan aku. Bahkan aku sekarang memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan aku. Kita abaikan mereka sekarang, kita abaikan. Mohon maaf Pak, lihat anak kita sekarang, mungkin dari tua atau sekarang sebagai anak kita. Lihat cucu kita juga. Ketika mereka datang ke rumah kita, apa yang terjadi? Mereka salaman dengan kita, selesai. Mereka tidak jarang bicara. Saya mohon maaf, kapan terakhir kita jarak hati dan anak kita? Kan juga jarang. Karena itu yang kita lakukan. Jarang kita. Dulu kita pulang repot dengan urusan kita masing-masing. Sekarang anak-anak kita datang ke rumah kita, selesai. Ketika salaman udah urusan masing-masing. Kenapa? Karena kita tanamkan itu waktu itu. Coba kebersamaan itu ditanamkan seperti biasa, akan berbeda ceritanya. Makanya perlu hati-hati. Kalau mau tidak rusak ya udah, dirubah cara mendidiknya bagaimana versi Quran. Yang lebih hebat lagi Pak. Dulu saya waktu kuliah ada kawan seumuran lumayan lah. Umur belasan 9 tahun, 10 tahun. Bapak ibunya pekerja gila, workaholic. Dia berangkat pagi, jam 5, jam 6 tuh udah berangkat. Pulang malam. Si anaknya masih kecil. Mereka tujuan baik mendidik anaknya. Biar anaknya tidak sendiri atau macam-macam pergaulannya. Mereka biasa simpan di penitipan anak daycare. Berangkat pagi, jam mereka simpan, nitip, malam ambil lagi. Tujuannya baik, biar anak nggak sendiri, biar anak itu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, dilakukan bertahun-tahun. Sekarang anaknya, setahun yang lalu saya ketemu. Anaknya udah besar. Karena tujuan orang itu betul. Saya tanyakan, bagaimana kabar bapaknya? Dia katakan, ibu saya udah meninggal Ustaz. Terus, bapak saya sekarang, saya udah kerja juga. Bapaknya sekarang simpan di panti jompo. Apa salah si anak? Tidak. Kata anak, kenapa aku simpan di jompo? Iya Ustaz, daripada sendiri, bahaya dia di rumah. Enggak salah tujuan. Dia bilang, kok simpan tega-teganya kita? Enggak, daripada dia sendiri, bahaya di rumah, jatuh atau bagaimana? Panti jompo ada yang ngurus. Nah kita pikir lagi, saya pikir, oh ya Allah betul terjadi. Waktu itu anak bapaknya betul tujuan. Menitipkan anak di penitipan anak. Tujuannya biar anak terdidik luar biasa. Bagus, terdidik memang. Tapi si anak tidak akan merasa berdosa. Karena kelakuan itu akan dilakukan juga anaknya. Mau bilang apa? Apa yang kita tanam semua? Kalau kita merefleks cuma bisa menangis sekarang. Bagaimana kita hancur habis sudah. Maka nanti saya bahas ada 7 keturunan. Pernah ada 7 keturunan? Kita buka rahasianya. Lalu Allah katakan begini, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah yang pertama, versi pertama. Mungkin saya sengaja mohon maaf ini biar interaksinya ada. Nggak, kalau kita udah ceramah itu sering. Versi beda. Kita buka Quran. Ada 1-2 orang saya minta buka. Baca aja satu. Surat Luqman. Tadi saya nggak tahu. Imam tadi baca surat Luqman. Surat 20 ayat 20. Enak sekali. Sampai 31. Takutlah yang 3-3-nya itu. Takutlah satu hari si anak tidak bisa menolong bapaknya. Nah kita buka surat Luqman. Bagaimana Luqman? Luqman itu Pak, bapak ideal. Dia bukan nabi, manusia biasa, tapi dia dimasukkan di dalam Quran. Sebagai bapak, begini maksudnya, sebelum saya masuk sana. Dibuat filosofi Luqman ini, dalam keluarga itu kita harus berprinsip sebenarnya. Jangan pernah dengar prinsip orang lain. Kalau bahasa mudahnya. Pernah dengar cerita Luqman, saya bahas dulu Luqman sendiri ceritanya. Luqman pernah berjalan, Luqman anak dan keledai. Berjalanlah mereka bertiga. Lewat satu kampung, orang bilang mengatakan, dasar manusia bodoh, kenapa nggak dinaiki aja keledai itu? Kalau pendapat orang bangun keluarga ini. Lewat satu kampung itu Luqman mengatakan, nak, kamu naik, tadi kita dikatakan bodoh. Kata anaknya, bapak aja yang naik. Naiklah Luqman. Jalan mereka. Keledai naik ke Luqman, anak ke jalan. Orang bilang apa? Bapak nggak tahu diri. Masa anak jalan bapak naik? Kata orang ini, kalau kita bangun keluarga, nggak ada benarnya. Akhir lewat satu kampung, Luqman mengatakan, saya nggak tahu diri nak, coba kamu naik. Naiklah Luqmannya, anaknya. Orang bilang apa pas satu kampung lagi lewat? Anak durhaka. Itu kan bapak suruh jalan. Tetap salah Pak. Bapak suruh sholat macam-macam, orang ngomong keluarga harus punya prinsip, kita nggak bisa. Ini Allah ajarkan dengan Luqman itu. Bingung Luqmannya. Saya naik salah, anak saya naik salah. Ayo yang naik dua-duanya. Orang bilang apa? Dasar manusia. Itu kan kasihan binatang masih kecil. Binatang kecil kalau naikin dua-duanya, tetap salah. Lewat satu kampung, Luqman bingung. Kita udah jalan sendiri masing-masing salah. Di jalan gak dinaiki salah, naik dulu salah. Ya udah yuk kita ikat keledai, kita panggul aja.
Orang bilang apa lebih bodoh lagi? Kan kalau dia bisa jalan sendiri, ngapain dipanggil? Tetap salah, Pak. Apapun punya prinsip keluarga, nggak bisa pengaruh orang lain. Dua-duanya suami istri cuma prinsip. Allah ngajarkan lewat Luqman, ini prinsip yang pertama. Buka surat Luqman, surat 31, ayat 13. Apa tugas kita sebagai orang tua? Teladan kata Allah. Sebelum semua menyesal. Ada satu waktu kita akan bisa senyesal-nyesal. Karena anak hampir semua, Pak, saya isi kajian orang hebat berpangkat, nyesal. Anak tidak bisa terulang waktu itu. Sama-sama. Bapak tuh masih kecil. Yang bisa kontrol anak. Bisa kecil. Nah, makanya mohon maaf ketika begini, saya anak semuanya. Ketika saya kajian subuh, mau gak mau, berputar anak-anak itu. Yang 9 tahun terus, mereka siapkan terus. Mereka juga ikut sama-sama. Bukan soal hebat, enggak. Membiasakan itu soalnya. Ketika tidak biasakan, penyesalan namanya. Oke, baik. Surat 31 ayat 13. Boleh dibaca? Ada satu orang boleh? Biar sama-sama. Oke. Satu orang boleh? Biar sama-sama kita lihat. Ini tugas yang pertama kata Allah lewat Luqman. Boleh? Artinya saja nggak apa-apa. Pak, boleh? Biar sama-sama dengan segala hormat. Oke, terima kasih banyak. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingat kata Allah. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idu, dan dia beri pelajaran, ya bunayya, wahai anak, la tusyrik billah, jangan syirik Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezaliman yang besar. Lawan dari syirik adalah tauhid. Tugas bapak mengajarkan tauhid. Tugas pertama sebelum sebuah penyesalan ada. Tugas pertama orang tua, dia ajarkan tauhid. Ini tugas bapak. Karena hadiah terbesar. Tugas orang tua yang pertama tauhid. Nggak ada tawar-menawar lagi. Hadiah terbesar Allah berikan kita anak semuanya. Satu-satunya barang yang bernyawa kita miliki. Bukan kita berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang malam. Pulang terus-menerus untuk anak kita bekerja. Semuanya kita bekerja untuk anak. Berangkat semua, mati-matian kita kerja. Kata Allah, ajarkan tauhid. Bukan tugas orang lain. Boleh urusan dunia diajarkan lain, tapi tugas tauhid aku minta pertanggungjawaban kata Allah. Bukan soal lain. Alasan kita nggak punya waktu, nggak punya skill, kita bayar orang lain namanya guru. Tolong ajarkan anak saya, kata Allah, tidak. Untuk tauhid, dirimu yang ajarkan. Karena banyak permintaan dibuat nama lembaga, sekolah namanya. Baru kita bayar transaksi, berapa saya bayar? 2 juta, tolong diajar anak saya. Itu kita, enggak, kata Allah. Untuk tauhid aku minta pertanggungjawaban, karena aku beri dirimu anak. Bukan orang lain. Silakan urusan dunia, tapi urusan tauhid engkau yang berikan, kata Allah. Bukan main-main. Bagaimana anak mau tauhid kalau kita nggak pernah belajar? Bagaimana anak mau tahu syirik kalau kita tidak pernah mengajarkan tauhid? Tugas kita sebagai orang tua, penyesalan ya Pak. Kayak Yakub ketika wafat, ya mata bulu dan mimbar. Yakub bertanya pada anak, apa yang kau sembah pada? Ini mengatakan Allah. Kalau Bapak tidak pernah mengajarkan itu, penyesalan adanya. Penyesalan sebesar-besarnya. Sekarang mungkin mohon maaf ada yang lebih sepuh, baru kita merasakan sering saya bicara menangis. Enggak bisa putar ulang anaknya. Paling kuat kita tuh SD, Pak. Anak saya semuanya SD 9 tahun. 9 tahun, 12 tahun itu selesai. 12 tahun ke atas habis, mereka punya acara masing-masing. Enggak bisa dikontrol lagi. Enggak bisa dikontrol. Saya sadar betul. Enggak bisa dikontrol. Bahkan melawan kita. Enggak semudah itu. Ketika mereka kecil, sebisa mungkin, maka tolong Pak. Bapak pernah dengar 7 keturunan? Pernah dengar 7 keturunan? Saya buka rahasianya. 7 keturunan itu diri kita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelum kita ada, siapa yang ada duluan? Sebelum kita. Orang tua. Ortu di sini. Sebelum orang tua. Kakek nenek. Sebelum kakek nenek. Buyut. Sebelum buyut. Habis kan? Habis sudah. Habis. Buyut, Bapak dapat buyut udah hebat. Habis 3 ke atas. Setelah kita.
anak. Setelah anak, cucu. Setelah cucu, setelah cicit, habis. Ini 7 keturunan nih. Bapak rusak semua keluarga. Kita rusak di sini, rusak semua kita keluarganya. Contoh, Pak Rahman Arif, dia baik, pengurus masjid. Orang bilang apa? Bersyukur betul anak cucunya. Bapak kamu baik. Mohon maaf, orang membunuh koruptor bilang apa? Keturunan malu semalu-malunya. Nanti kita bahas di keduanya. Semalu-malunya si anak itu, Pak. Semalu-malunya. Karena identitas dibawa oleh bapaknya. Enggak main-main kata Allah. Enggak main-main. Makanya kata Allah mengatakan betul-betul ajarkan tauhid kepada kita. Kalau kita mengajarkan tauhid, Bapak tidak akan bisa selama-lamanya. Tapi kalau kita mengabaikan tauhid, tinggal tunggu saja. Yang ada netes air mata, anak sudah tidak bisa diatur lagi ke atas itu. Udah nggak bisa. Saya yakin. Maka saya berkatakan, kenapa saya suruh buka Quran? Saya tidak ceramain Bapak kok. Saya kasih Quran ini. Akan berbeda, Pak. Saya bicara pada orang tua mengatakan, kamu baru kemarin menasihati saya. Enggak, bicara Quran berbeda. Ini konsepnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Allah, ajarkan anakmu tauhid, jangan lepas. Karena itu pertanggung jawab dirimu. Aku akan minta kata Allah. Akan minta, nggak main-main. Bagaimana cara nilainya? Nah, kita bersyukur pada Allah, kaitkan pada Allah semuanya. Kita hidup karena Allah. Kita diberi nikmat karena Allah. Kaitkan semua kepada Allah. Kalau tidak ada Allah, contohnya begini Pak, tauhid itu. Saya punya pisau. Saya punya ayam. Ayam saya, pisau saya. Langsung saya potong ayam itu. Nggak pakai bismillah, apa yang terjadi? Haram. Pisau-pisau saya, ayam saya. Cuma di konteks bismillahnya saja. Ketika kemudian ayam saya, pisau saya pakai bismillah potongnya, apa yang terjadi? Halal. Segitu mudahnya gitu, mengkaitkan Allahnya. Di situ ajaran Islam luar biasa mudahnya. Menikah, sebelum menikah orangnya sama Pak. Sebelum bismillahnya, lakukan zina namanya. Iya. Cuma bismillahnya aja bahasanya. Ketika menikah menjadi ibadah semudah itu, maka jangan lepaskan Allahnya. Kita lepaskan Allah, putus semua perbuatan kita, habis sudah. Saya, makanya ajarkan tauhid tidak bisa tidak, wajib sebagai bapak itu. Karena kita memimpin. Kalau tidak, habis sudah. Itu yang pertama, tugas pertama. Tugas kedua, ayat 16-nya Pak. Luqman juga, kita bahas Luqman saja. Bisa klop ini dengan imam tadi kita bahas. Ayat 16 Luqman. Pesan Luqman kepada anaknya. Silakan dibaca. Ya bunayya innaha in taku misqala dzarratin min khardalin fatakun fi صحبة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Artinya boleh Pak? Artinya bukan arti semua. Boleh baca arti. Karena tidak semua pegang Quran yang kita dapat. Oke. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah halus maha mengetahui. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha, wahai anak, jika ada kebaikan di dalam batu, di langit dan bumi, Allah pasti tahu. Allah pasti ya'ti bi Allah. Allah pasti balas. Di sini bahasa mudahnya teladan kita itu. Tugas orang tua yang kedua adalah teladan. Dia teladan. Ingat sekali lagi tadi, buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Kelakuan kita tergambar semua ke anak kita sebenarnya. Mohon maaf mungkin yang sepuh yang punya cucu. Perhatikan cucu kita. Kelakuan tinggal kita balikin anak kita tuh bilang begitu. Itu kelakuan kamu dulu. Nakalnya anak kita kegambar. Saya punya pakir Pak. Nakalnya kegambar, astagfirullah. Cuma kegambar kelakuan kita semua sebenarnya. Bukannya fisik, bukan hanya lakukan. Fisikmu sama kata Allah. Fisik pun kita lakukan karena kita. Fisik. Maka di anak kita ada yang mirip hidung kita. Ada yang mirip telinga kita. Ada yang mirip rambut kita. Semuanya.
Bahkan yang paling inti saya gambarkan, tolong dipegang baik. Binnya menempel. Bin, ibn. Bin di sini ibn, bin atau binti. Bintu. Itu nempel, Pak. Nama saya Fahrudin. Anak saya Suban bin Fahrudin. Gak bisa lepas itu. Kembali, kalau dia negatif, bapak anak itu akan sengsara luar biasa. Bayangkan kalau bapaknya koruptor, betapa malunya si anak itu. Karena binnya gak bisa lepas. Anaknya, mohon maaf, ketika anak bapak sukses juara bilang apa? Siapa dulu bapaknya? Begitu bukan? Gak bisa kita bohongi kok, bini itu gak bisa lepas. Bini itu gak bisa lepas, maka dia sengsaranya luar biasa. 7 keturunan, Pak. Kita tuh dapat cicit udah bagus. Saya, bapak ini modal kakek nenek, dapat cicit udah hebat, Pak. Rata-rata kalau nggak cicit, panen duluan aja. Kalau saya anak, posisinya di sini, buyut, saya dapat buyut udah hebat. Kalau posisi saya di sini, dapat cicit udah hebat. Posisi saya bisa berdua berbeda. Contoh, posisi saya di sini, saya bisa menjadi anak dari orang tua. Dan bisa jadi orang tua dari posisi kita sama dua semuanya. Nggak bisa lepas ini. Makanya 7 keturunan ini betul-betul. Tolong diingat lagi. Binnya tidak bisa lepas di sini. Bin, ibn, atau bintun. Anak wanita kita nggak bisa lepas, Pak. Tapi mohon maaf, kalau bapak buruk, betapa malunya si anak itu. Sebaliknya, kalau bapak baik, betapa bangganya, gede kepala dia. Identitas bapak menempel. Kebaikan disebut-sebut bapak kamu loh, orang dermawan. Bapak kamu orang baik. Keturunan kamu gak ada yang buruk, semuanya. Betapa bangganya. Tolong diingat lagi, Pak, cara kita mendidik anak. Pendekatan udah gak bisa berbeda lagi sekarang. Gak bisa kita pelot kayak dulu lagi, enggak. Dari hati ke hati. Maka saya mohon maaf. Kapan terakhir bapak dari hati ke hati ngomong? Tolong dipikirkan lagi. Anak saya ada, Pak. Kalau saya kajian kemana-mana berdua, momennya, saya ajak ngobrol, Pak, nggak ada waktu. Kalau di rumah beda. Saya kontrol handphone Sabtu Minggu saja. Saya orang tuanya. Kita kan pusing ngambil handphone ke anak. Apa pusingnya kita? Kata-kata kan saya nggak bisa ngambil handphone. Loh, saya tanya, yang beli handphone siapa? Bapak kan yang beli. Yang beli pulsa. Kenapa takut ngambil? Ambil aja. Kalau dia nggak mau, alhamdulillah. Anak saya mau, alhamdulillah. Macam-macam nggak mau, alhamdulillah. Kalau nggak dikontrol, anak-anak nggak tahu kok. Mereka bangun jam berapa tadi? Bukan mohon maaf ininya, enggak. Soal kebiasaan, bukan hebat atau tidak. Ketika bapak mulai sholat, tidak akan nyesal, Pak. Tidak akan nyesal. Sekarang contohnya, lewat ke atas hanya bisa menangis, udah nggak bisa diputar ulang, Pak. Hanya menangis kita, ya Allah. Anak tidak bisa dibentuk lagi. Makanya kalau bapak tidak bentuk anak, cocok cucu, tetap berdoa. Nanti kita doa seperti apa orang Robbi ja'alni sholati. Ya Allah, jadikan anak hafal Quran. Kalaupun anak tidak, cicit coba tahu doa kita kabul. Boleh jadi saya yakin bapak kita duduk sini bukan karena bapak hebat, enggak. Boleh jadi doa orang tua kita duduk kabul juga, wallahu a'lam. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Enggak tahu siapa yang kena itu, cicit kita atau bagaimana lagi, terus ke bawah dia. Maka Nabi mengatakan, idza mata mu'ana. Cuma in qatama illa bi salati. Jika anak wafat, habis itu. Cuma 3 tersisa. Shadaqatin jariyah. Kita sumbang masjid bisa hancur, Pak. Hancur bisa. Habis sudah. Au ilmu yang tafawdi. Ilmu bermanfaat. Boleh jadi orang kita ajari ilmu masih hidup. Kalau mati habis sudah. Tapi walaupun soliyatullah terus mengalir dengan kita itu. Terus pernah habis. Bibitnya bagus. Pasti juga enggak bisa. Sebelum semua menyesal. Maka kata Allah di surat Luqman, ajarkan anakmu tauhid. Yang kedua, ajarkan teladan. Ayat 17-nya, Pak. Apa tugas kita selanjutnya? Kata Allah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Perkara yang penting kata Allah. Ya bunayya, suruh sholat anak kita. Ya bunayya aqimus sholat kata Allah. Ajarkan Luqman anakmu. Makanya kalau kita singkat TTS, hidup kita dengan TTS itu.
Yang pertama, ajarkan kita tauhid, kata Allah itu. Yang kedua, beri mereka teladan. Yang ketiga, ajak mereka sholat. Itu tugasnya, kata Allah, sebagai orang tua teladan. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmi. Itu urusan paling penting Luqman, kata Allah. Ajarkan anakmu sholat. Urusan paling penting untuk. Kalau diambil inna dzalika min azmi di akhir itu urusan paling penting. Naikin ke atas, urusan paling penting anakku sholat. Kalau udah sholat udah pasti cegah munkar, keji munkar. Wasbir 'ala ma asabak, pasti sabar menimpamu. Kalau udah sholat mudah di bawah itu. Kalau anak tidak sholat, Pak, Bapak cemplungkan ke neraka. Bapak potensi dia untuk melakukan keburukan, Bapak buka. Maka ada seorang menanyakan ulama dalam suatu buku, menanyakan begini, Ustaz, kok anak saya sulit sekali sholat subuh, bangunnya sulit sekali. Lalu Ustaz itu menanyakan lagi balik, Ibu, kalau rumah ibu kebakaran bagaimana? Bapak tarik ke anak itu, Ibu tarik ke anak itu. Saya akan tarik, bagaimana pun saya pasang, saya seret, kata dia. Saya seret saya. Lalu ulama itu mengatakan, lebih hebat neraka itu, Bu. Ibu sama cemplungin neraka. Makanya suruh anak kita sholat, mau doktor, mau profesor, mau ulama besar, ingatkan, udah sholat belum? Nah, dari keluarga Bapak tolong ajarkan itu. Mau siapa kita tetap ajarkan sholat, karena patokannya. Yang pertama kan dihisab sholat, kalau sholat habis, termasuk dalam bisnis urusan, cek dulu sholat orang itu. Kalau dia sholat, insya Allah dia baik, dibanding yang tidak sholat. Mau bisnis, cek sholatnya betul atau tidak. Inna awala ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah sholat. Rasul mengatakan, yang pertama kan dihisab di dalam sholat itu. Kalau baik sholatnya udah, neraka tempatnya udah, nanti saya tanya. Kalau Bapak nggak sholat, udah tempat neraka, nggak usah banyak bicara lagi, udah. Kata Allah, neraka tempat kita udah. Neraka kata Allah. Makanya kata Allah, yang celaka itu bukan nggak sholat, Pak. Yang sholat. Fawailun lil musallin alladzina hum. Celaka orang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Apa arti lalai? Lalai itu kalau ngasih waktu, arti udah selesai, entar kata Allah. Celaka itu bukan nggak sholat, bukan yang nggak sholat, yang sholat kata Allah. Lalai. Coba lihat dulu. Lalai itu kan entar sebenarnya. Celaka kata Allah. Nah tugas kita kan cuma satu, sholat, Pak. Bapak sholat cuma sholat posisinya. Saya itu satu lembaga, aku mengatakan gini, waktu bahasan sholat, kata dia, bukankah kerja juga sholat? Bukan kerja juga ibadah, kata dia. Kerja seperti apa yang ibadah itu? Kalau nggak sholat, apa artinya kerja itu? Lalu saya tanya balik, Pak, seandainya Bapak meninggal 10 hari lagi, mau kerja sebagai ibadah atau mau sholat? Saya tanya jujur. Dia katakan sholat, nggak bisa kita bohong. Bapak fresh, habis capek kerja, coba wudhu siang itu, fresh lagi Pak, capek lagi, betul, udah Allah udah usikus itu gitu. Maka sungguh rugi kalau kita nggak sholat habis. Setidak-tidak ketika kita terbujur kaku depan itu, betapa bangganya Bapak kalau yang nyolatkan mayat itu anak Bapak. Jangan berharap anak itu kan sholat kita kalau kita tidak ajarkan sekarang. Mulai jadi ketika sholat dia nggak hadir di situ. Kalau kita tidak pernah ajarkan, kalau kita ajarkan dia menjadi imam, apa nggak hebat? Kita ajarkan tauhid, ada teladan, dia akan mengajikan kita. Terlepas orang mengatakan terima tidak, sampai saya yakin doa anak soleh itu seperti apa? Apa nggak hebat? Minimal Pak, tolong Al-Fatihah Bapak cek, tolong minimal Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia akan mengulang sebanyak 17 kali Al-Fatihah dan terus mengalir kepada Bapak. Rugi, serugi-ruginya. Belum sekarang. Saya banyak ketika orang udah tua, habis netes air mata, nggak bisa mau diapakan anak, nggak bisa diputar sebentar aja. Nggak bertahun-tahun kita bentuk manusia, apalagi anak. Makanya kata Allah, sekelas Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Boleh surat 14 ayat 40. Saya yakin udah hafal semua, tapi udah tanya. Surat Ibrahim ayat 40. Tolong doa ini Pak dibacakan dulu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa. Doa Nabi, sekelas Nabi Ibrahim, nabi doa nabi. Nah, kita siapa kalau mau doa seperti itu? Sekelas Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Oke, boleh? Udah ketemu, boleh dibacakan artinya biar kita dapat datanya. Karena tidak semua bisa ini, oke. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku dan orang yang selalu mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal, ya Allah tolong kabulkan doa kami. Doa Nabi Ibrahim. Maka sekali lagi, kalaupun anak kita nggak sholat Pak, malas, boleh jadi yang tukang sholatnya anak-anak cucu kita terus mengalir.
mengalir. Tidak akan hilang Bapak Ibu. Dan bekasnya ada. Pak, mohon maaf, lihat terjadi apakah orang tua kita, tetangga kita, ketika wafat berapa lama kita sedih? Habis. Paling lama seminggu habis, anak ketawa. Kemarin saudara tetangga meninggal Pak, bahkan saudara meninggal. Saya lihat ini, pulang kubur kan makan bersama gitu ya. Ketawa-ketawa Pak, habis kemarin. Habis, seminggu paling lama sedihnya kita habis, hilang kita itu. Habis, coba lihat anak kita, cucu kita, tetangga kita lihat. Bapak sedih nggak? Sedih bertahun-tahun enggak? Sehari 2 hari. Bahkan kemarin ada paman meninggal di Jakarta, datang. Kata udah tua Bu. Selesai. Pas pulang kan makan-makan kita, ketawa-ketawa, lucu, habis. Lebih parah lagi Bapak, mungkin ada kelompok RT, kelompok apa keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi telah meninggal dunia ini. Mau tahu Pak? Coba lihat. Hampir semua copy paste di bawahnya. Iya. Copy paste. Boro-boro baca Al-Fatihah. Jujur. Kembali ke amal masing-masing gitu. Copy paste semua bukan? Yang tulis udah jadi sebenarnya. Karena nggak enak basa-basi semua. Al-Fatihah jujur. Ketika minum Al-Fatihah, apa kita baca Al-Fatihah? Tidak. Kembali ke masing-masing kata. Habis. Kalau kita dipersiapkan anak kita yang menyesal nanti akhirnya. Bapak nggak mau sholat, udah nggak usah banyak kata Allah. Tempat neraka udah semua habis udah. Ada mengatakan berbuat baik, tidak kata Allah. Patokan pertama sholat. Bukan surah 74 Pak ayat 42. 74 ayat 42. Kalau kita nggak sholat habis sudah kata Allah. Saya yakin betul apa kata Allah itu. Apa kata Allah? Patokan kita sholat. Maka kita kalau hari ini kita apa? Betapa kita bersyukur ya Allah. Aku sholat subuh di Baitur Rahim ya Allah. Aku dapat kajian. Kalau tahu Bapak hari ini Pak, saya nggak mau keluar dari kajian ini. Maka dimanapun kata Pak Rahman Arif katakan jauh sekali Ustaz, nggak apa-apa, subuh itu masih lancar. Lakon saya bintaro semana Bismillah ya Allah. Jejak ada saya sampaikan ayatmu ya Allah hari ini. Saya nggak tahu seperti apa wafat, tapi hari ini mencatat semuanya. Maka ketika kita wafat orang bilang apa? Saksikan apa mayat ini baik. Itu saksi Pak. Kalau anak baik itu dia Bapak. Kalau dia baik bilang baik. Nggak mungkin kita mengatakan dia pencuri. Kalau kita mensaksikan akan diminta pertanggungjawaban. Apa saksi? Kalau dia jahat dia. Karena saksi akan diminta pertanggungjawaban permasalahan. Nah, kalau kita melakukan kebaikan nggak usah. Para ma'arif udah semua yang catat semuanya. Kayak direkam gitu Pak. Kita mengatakan oh dia sholat subuh. Betul sudah selesai langkah kita. Maka kata Allah, yauma pada hari Bapak kita tuh tutup mulutnya, tangan tuh bicara, kaki bicara. Betul aku jalan subuh waktu itu. Semua direkam. Konfirmasi semuanya. Semudah itu. Cepat. Kita lama-lama cepat hidup sekejap. Kalau saya buka berapa hari kamu hidup 10 hari. Berapa hari? Yauman au ba'du yaum. Ka'annam cepat betul hidup. Sebentar Pak. Enggak, tua itu bukan ukuran. Apakah dia mau pelajaran? Oke, silakan bacakan. 74 ayat 42. Surat 74. Menguatkan. Silakan. Biar kita dapat, boleh Pak dibacakan. Biar sama-sama dapat datanya. Masalahku fi saqor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqor. Allah gambarkan karena misteri hidup itu kita nggak tahu. Masalah fi saqor. Penghuni neraka bertanya malaikat Malik. Dia nanya, penghuni neraka, apa yang menyebabkan masuk neraka? Allah kasih tahu. Ini aku kasih tahu bocorannya nih, kata Allah. Begini dialog penghuni neraka nih nanti. Penjaga neraka nanya, masalah fi saqor, apa yang menyebabkan masuk neraka saqor? 43-nya Pak, lanjut. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami nggak sholat, kata mereka. Saya tanya sekarang, penyebab mereka masuk neraka apa? Nggak sholat, selesai. Silakan Bapak nggak sholat, baik silakan aja kata Allah. Tapi ada kau kasih tahu, kalian nggak sholat tempat neraka udah habis. Maka yang pertama dihisab sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah. Kalau habis sudah. Kata Allah mau dibantah, silakan mau dibantah. Dan selama ini mau keluar kota, nggak ada yang bisa bantah Quran itu. Mau apapun profesor nggak ada, cuma iya. Dengan egonya nggak mau dengar silakan. Tapi kata Allah, apa yang melakukan neraka? Nggak sholat. Nah sekarang Bapak udah tahu cara mudah masuk neraka. Nggak usah sholat. Nah, cara mudah udah, nggak usah ini. Udah. Cara mudah udah tahu. Semua Pak, sholat patokannya. Kalau kita sholat, insya Allah nggak mungkin.
Bapak angkat tangan nggak mungkin buat buruh. Yang tahiyat nggak mungkin korupsi, nggak mungkin. Makanya dalam hubungan manusia cek dulu sholatnya baik atau tidak, minimal. Kalaupun dia jahat atau tidak sejahat dan tidak sholat. Ditawar Pak. Kalau Bapak sholat nggak mungkin hati itu tergerak Allah, konteksnya Pak. Wafatlah, kita mau kemana lagi? Nggak pakai jilbab silakan, tapi ketika wafat tetap dipakai jilbab Pak. Habis udah waktu kita habis, cepat. Hidup itu permainan kata Allah. Permainan, jangan sampai lalu permainan Pak semuanya. I'lamu annama hayatud dunya, bangga, itu aja kata Allah. Ngeri betul. Kalau Bapak ngerti betul, baca arti Quran aja, saya mohon. Hampir semua saya. Bapak pernah baca Quran? Dari juz 1 sampai 30 pernah? Pernah. Saya tanya lagi naik, pernah nggak baca artinya? Mulai dulu. 1 atau 2 orang. Bagaimana kita mengatakan lengkap Quran itu? Baca dulu Pak, jelas. Maka 7 langkah Quran itu, minimal kita ambil 5. Pertama didengar, dibaca, diartikan, dipahami, diamalkan. Mungkin nggak Bapak mengamalkan kalau nggak paham, saya tanya. Mungkin nggak bisa mengamalkan kalau nggak paham? Nggak mungkin. Mungkin nggak bisa paham kalau nggak tahu artinya? Nggak bisa juga. Mungkin nggak tahu artinya kalau nggak pernah baca? Nggak mungkin. Mungkin nggak bisa baca kalau nggak pernah dengar? Nggak pernah. Dengar aja dapat rahmat, kata Allah. Quran itu hebatnya itu. Dengar aja dapat rahmat, apalagi baca, apalagi artikan. Gitu. Nah kembali lagi semuanya, kembali ke masing-masing. Kalau Bapak tidak mau sholat, minta Pak. Kalau kamu lihat orang berusaha teriakan, Robbana absorna. Boleh Pak? Buka surat 2, 32 ayat 12-nya. 32-12. Banyak teriakan ya Allah. Ngeri. Penyesalan itu. 32 ayat 12. Walau tara ilal mujrimun. Kita ambil 1 ayat. Silakan. Walau tara ilal mujrimun ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal shalihan inna mu'minun. Oke, Allah gambarkan begini nih orang berdosa di neraka katanya. Lanjut Pak, artinya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Sebentar Pak. Walau taruh ini mujrimun nanti suruh sekedar robin. Alangkah ngerinya kata Allah. Kalau kamu bisa melihat orang berdosa menundukkan kepalanya, apa kata mereka? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Terus? Maka kami kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Kata Allah kemana aja kemarin? Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal shalihan inna mungkin. Ya Allah, sekarang aku udah lihat, kata mereka udah mati itu. Aku udah dengar ya Allah. Tolong kembalikan, aku sekarang yakin. Kata Allah, Bapak mau tahu? Saya tanya, Bapak pernah mimpi buruk? Pernah mimpi buruk? Mati dan wafat itu, Bapak mati. Maka kita on off Pak, setiap hari. Coba bangun tidur bilang doanya alhamdulillahilladzi ahyana wa ilmus. Artinya, ya Allah, aku bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Aku hidup lagi setelah kau wafatkan aku sebelumnya. Setelah aku hidup setelah kau wafatkan. Wa ilal masir, aku kembali padamu. Setiap hari kita on off Pak, on off. Maka dalam surat 399 itu, ketika kita wafat, Allah tahan. Ketika kita bangun, dilepaskan lagi nafas itu. Persis Pak, kita mimpi di istri kita samping tolong ya tolong, nggak bisa ditolong. Sereperpan aja kita orang kamu, reperpan aja nggak bisa. Seperti itu Pak. Bapak dicabut nafas itu, lihat di atas. Datang saudara-saudara yang pura-pura berlayar, nangis. Kita lihat pura-pura itu, tolong. Kita bilang, kita perlu satu-satu, saya belum mati. Kata, saya belum mati. Nggak bisa, karena nggak ada fisiknya. Kita bilang, tolong, saya belum mati. Dimandikan, tolong, saya belum mati. Kata mereka. Dibawalah sabut semuanya. Sampai kuburan. Ketika masuk kuburan, dikasih ruhnya lagi. Dia bangun, kok bau tanah ya Allah. Ya Allah, kok bau tanah ya Allah. Kok gak bergerak ya Allah, kegelap ya Allah. Tolong keluarkan aku. Maka kata Allah, yang di atas main-main, dia di bawah minta keluar. Kalau baca Quran banyak benar. Saya minta tolong persiapkan keluarga kita sebagai orang tua. Yang pertama, ajarkan kita teladan. Ajarkan tauhid TTS. Yang kedua teladan. Yang ketiga, ajarkan sholat. Itu bakal kita semuanya. Seperti itu. Baik.
Karena waktu syuruk, mungkin satu atau dua pertanyaan. Silakan ada tambahan. Itu saja. Sekian. Sebelum kita tutup. Ada pertanyaan mungkin? Di Quran kan ada ayat juga kan, ta'awun bis-sabri was-salah. Oke. Al-Baqarah 153 ya. Oke. Di Quran juga ada ayat yang ta'awun bis-sabri was-salah. Kadang ada sebagian dari kita mungkin saya sudah sholat bertahun-tahun, tapi dia masih gini-gini aja. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Oke. Buka surat 4 ayat 43, Pak. Saya pakai ayat Quran jawabnya. Oke. Ya ladzina amanu surat Al-Baqarah 153 aja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bukan walaupun sama sholat tapi sabarnya. Sabar itu konteksnya nanti kita lihat lagi. Tapi kita buka dari sini. Kenapa nggak pengaruh sholat kita? Kenapa nggak pengaruh? Coba kita lihat ya seperti apa. Oke. Surat 4 ayat 43, Pak. Kita lihat di sini ya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Oke. Boleh? Kita biar dapat datanya. Pertanyaan antum berarti bahasanya sholatnya tidak berpengaruh, begitulah mudahnya ya. Walaupun sholat bertahun-tahun, coba lihat sholat kita. Jangan-jangan sholat kita selama ini yang kita ajari dulu itu SD, Pak, kualitasnya juga beda. Siapa yang pernah perbaharui sholatnya? Kan hampir semua. Jangan-jangan kita juga nggak ngerti apa yang kita baca. Coba kita pikirkan sama-sama. Maka doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Bapak tolong perbaiki sholatnya sekarang. Karena barokah bulan Rajab itu sholat itu sebenarnya karena ada peristiwa besar. Nanti wa Sya'ban wa balikna Ramadan, sampaikan atau matangkan aku. Persiapan Bapak Ramadan suksesnya tergantung sekarang 2 bulan ini. Rajab dan Sya'ban. Kesuksesan Bapak Ramadan tergantung 2 bulan ini. Nanti coba lihat contoh begini, Pak. Kalau Bapak main bola nggak pemanasan, apa jadinya? Saya tanya. Kram-kram nggak? Sama juga besok pas Ramadan numpuk semua masjid ini. Nggak, yang biasa sholat subuh nggak dapat kedapatan kita ini. Datang pemain-pemain baru semuanya. Paling lama seminggu, habis itu pulang masing-masing. Udah kram-kram nggak kuat ya. Nggak persiapan tergantung 2 bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Saya mengartikan balikna itu bisa sampai, tapi matangkan. Rajab ini banyak sholat, Rasul itu Sya'ban itu banyak saum. Siap nanti malam sholat kita, siang itu puasa. Bapak siap untuk mudah betul. Akan matang di Ramadan nanti. Wa balikna Ramadan. Oke, sholat. Boleh Pak? Udah ketemu? Surah 4, boleh bacakan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai sini Pak, udah sampai situ aja dulu. Artinya Pak, silakan. Wahai orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Oke, cukup sampai situ. Saya tanya, ya Al-Quran berlaku selama-lamanya? Sampai saat ini berlaku? Kasus Nabi dulu, ada sahabat-sahabat yang masih minum mabuk. Lalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan sholat kalau kamu mabuk. Sampai kamu sadar apa kamu ucapkan. Sampai kamu sadar ucapkan. Itu dulu mabuk. Sekarang mabuknya beda. Mabuk game, mabuk kerjaan. Kata Allah dibalik. Jangan sholat karena mabuk sampai kamu sadar apa ucapkan. Mabuk yang menyebabkan dia tidak sadar. Sekarang saya tanya, Bapak sadarkah apa yang Bapak baca? Saya tanya jujur. Tahu artinya enggak? Enggak. Berarti mabuk sholatmu kata Allah. Selesai udah. Semudah itu. Kenapa nggak berpengaruh orang sholatmu mabuk kok? Kamu nggak ngerti. Lihat orang mabuk itu. Sempoyongan nggak? Coba lihat sholat tarawih. Mabuk semua sholat, nggak ada pengaruhnya. Coba dialog, tahu arti. Rabbik firli warhamni, ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, wajuburni penuhi putusan. Enak Pak dialognya. Coba bangun malam netes tuh air mata. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maksud Tuhanku yang maha tinggi, muji aku padanya. Subhana rabbi, enak dialog itu kalau ngerti. Kenapa sholat nggak pengaruh? Kita nggak ngerti apa yang kita baca.
Nanti bahas sholat ada 3 dulu. Nggak ujung-ujung sholat, Pak. Wudunya, Bapak wudunya nggak benar, nggak ngaco sholatnya. Kita pakai sholatnya. Sholat itu mencegah kejadian mungkar. Tapi setelah kita buka lagi nanti lihat. Tapi saya mengatakan hampir semua, saya mohon maaf, refleksi masing-masing. Betul nggak bacaan kita betul sesuai? Ngerti nggak bacaan Al-Fatihah? Berarti nggak baca tahiyat? Bunyi tahiyat tapi nggak ngerti maknanya. Lu tahu? Mabok kata Allah. Jangan sholat karena mabok sampai kamu sadar mengucapkan. Itu dulu. Sekarang sadar nggak katanya? Nggak sadar ya Allah baca. Sholat itu mabok, nggak ada pengaruhnya. Ingat tadi fawailul, celaka yang sholat. Kenapa lalai? Lalai itu pertama nggak tahu artinya boleh. Yang kedua waktu. Itu aja saya lihat di kamus itu lalai. Nah sekarang kita perbaiki, ya Allah saya mau tinggal buka Google Pak. Robbi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, mujilah kepadanya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau Bapak lagi sujud Pak, itu rasa ke bawah kita ke atas itu nempel. Tak. Ibarat Bapak ngomong ke bumi itu mantil ke atas lebih langsung pada Allah. Lagi sujud itu. Maka saya mohon maaf kita masing-masing. Sholat kita ngerti nggak bacaannya? Kata Allah, kamu dahulukan Pak. Coba seminggu saja saya tantang. Allahu Akbar, datang ke masjid. Allah datang aja. Azan penuh. Kata Allah, kau hebat. Aku penuhi kebutuhan, enggak usah bohong. Dahulukan urusan Allah, Allah dahulukan urusan kita. Kan sungguh nggak fair kita itu. Mau dahulukan urusan Allah, tapi kita nggak mau sholat. Enggak, kita nggak fair rata-rata. Umur kita Pak, kalau dicek semuanya. Ambillah mungkin umur sekarang 60. Umur saya 40, misalnya 40 sekian 50 lah. Bapak dikasih sehat semua nggak kita? Waktu kita berapa jam sehari? Waktu kita berapa jam sehari? 24 jam. Apakah kita ibadah 24 jam jujur? 24 jam waktu kita apa ibadah? Kata Allah boleh bagi 12 jam. Berani ibadah? Enggak berani. Ada waktu kita 12 jam beribadah. 6 jam ada waktunya. 3 jam, enggak ada 1 jam pun enggak dapat, Pak, kita itu. Enggak fair kita itu. Coba lihat. 1 jam juga sholat 5 menit juga enggak sampai kita begitu. Selesai. Enggak sampai 5 menit kita ibadah pada Allah itu. Masuk umur kita 50 lah Pak. 50 tahun. Allah kasih, mau aku sakit-sakit 25 tahun? Enggak berani kita semuanya. Bagi 2, 25, 12 tahun. Enggak berani. Kuat Kak? Pak, berani sakit 5 tahun? 5 tahun berani? Enggak. Setahun enggak berani kita, seminggu aja sehari 2 hari. Kita mengatakan, kok begini amat hidup ya Allah. Baru 1 hari udah kasih sakit itu. Pak, Allah cabut nikmat 1 saja nggak ada artinya buat kita. Rumah mewah, mobil mewah. Cabut sakit gigi saja, sakit gigi Bapak nikmat Allah cabut. Nggak ada artinya, makan semua. Uang di bank nggak ada artinya. 1 aja nikmat Allah, sakit gigi cabut. Nggak ada artinya Pak. Kurang apa kata Allah? Maka fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Pagi tadi kita sedot air sebanyak mungkin, kebutuhan kita minum semuanya. Hidup udara segar kata Allah. Kau rasakan kemarin oksigen kau beri banyak. Aku beri kau gratis. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Aku beri kau anak yang baik. Fabi ayyi. Aku beri kau kesehatan semua. Kan nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Ayo dong penuhi kewajiban. Seperti kembali tadi, bang sholat seperti itu. Kembali lah Pak. Mohon maaf saya mengatakan, maka saya beragak berani ceramahkan. Bapak kan buka Quran, bukan saya ceramah. Tugas kita cuma 3 kata Allah sebagai orang tua. Yang pertama, ajarkan kita tauhid sebelum punya penyesalan. Beri mereka teladan dan ajarkan TTS isi sebelum semua menyesal. Ada satu waktu betapa hebatnya kalau kita wafat, anak kita yang sholatkan kita. Dia mengaji terus mengalir, perbuatan kita mengalir, terus dikenang. Kebaikan kita ya Allah, orang tua saya mengajarkan saya sholat, diingat. Orang tua saya mengajarkan saya ngaji, diingat semua murid. Betapa dia nerakanya kita mengatakan orang tua saya pencuri, orang tua saya pencuri. Dia betul-betul bini tadi lepas semuanya. Makanya ingat baik-baik, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Tidak pernah menanam, memetik, namanya pencuri. Saya ulangi lagi. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kalau kita yang memetik, tidak pernah menanam, namanya pencuri. Dan tidak akan mungkin terjadi semuanya. Itu saja sebenarnya. Mungkin karena ada yang lewat, mohon maaf, ada yang salah. Mari kita berdoa bersama. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah wa rahmah, dan kita menjadi orang berteladan buat anak kita, dan anak kita menjadi anak soleh-soleh. Ala hal dunia wal akhirati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين من الحمد لله رب العالمين حمد يفيد ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وجه سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا
وقل لنا وتدربنا وتوسل وتوسل علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين رب هب لنا من الصالحين رب اجعل كل صلاة من ذريتك ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami mohon ya Allah, pagi ini kami mengkaji ayat-Mu ya Allah, beri kami berkah, beri kami nikmat dan karunia. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan diri kami keluarga yang bahagia ya Allah, keluarga sakinah warahmah ya Allah. Kami mohon jadikan kami orang terteladan antara anak kami ya Allah. Kami mohon jadikan kami anak soleh-soleh ya Allah. Boleh jadi kami berbuat baik ya Allah, berkat orang tua kami dahulu ya Allah. Jika orang tua kami telah menolong kami ya Allah, lebarkan kubur mereka ya Allah, terangkan kubur mereka kepada surga ya Allah. Jika orang tua kami sakit ya sembuhkan mereka ya Allah. Semoga sakit yang menjadi buruk selesai ya Allah. Kami mohon ya Allah jadi anak kami anak soleh-soleh ya Allah, anak yang belajar betul-betul tahu tauhid ya Allah, yang betul-betul memberikan teladan terbaik ya Allah, dan mengajarkan mereka sholat ya Allah. Mudah usaha kami ya Allah, mudahkan saat kami wafat ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya muliakan, itu terbaik saya bisa berikan. Mohon maaf kata tidak berkenan itu dari saya. Kepada dari baik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.